Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita coba santai-santai untuk membaca kitab Qawaidul Lughah Al-Arabiyah, di mana pada kesempatan kali ini kita akan baca paragraf tentang kekhususan isim dan huruf ya. Baik, kita mulai saja. Wa yukhtassul ismu, dan dikhususkan itu isim, bidukhuli hurufil jarri, dengan masuknya huruf jar. Nah, jadi isim kita bisa tahu dia itu isim. Yang membedakannya dari fiil dan huruf adalah isim itu bisa masuk huruf jar. Huruf jar ini seperti yang kita ketahui adalah huruf yang membuat isim itu jar, ya, membuat isim itu jar, yang nanti tanda jarnya macam-macam. Kalau dia isim mufrad atau jamak taksir misalnya dengan kasroh misalnya, begitu. Kalau dia isim tasniyah misalnya dengan ya dan nun, gitu, dan seterusnya. Nah, huruf jar ini adalah sebagai tanda atau kekhususan bagi isim, karena fiil tidak mungkin dimasuki oleh huruf jar, ataupun huruf tidak dimasuki oleh huruf jar. Nah, misalnya kita ambil contoh huruf jar itu, contoh yang pertama adalah min. Min ini artinya dari. Ini termasuk huruf jar ya. Kadang-kadang kita mengatakan minal madrasati, misalnya dari madrasah. Nah, kata al-madrasah di sini dipastikan dia ini adalah isim. Kenapa? Karena dimasuki oleh huruf jar, yaitu min. Nah, huruf jar ini kan banyak sekali ya. Tapi di sini bukan tempat kita untuk merincikan satu persatu gitu. Nah, ini hanya kita akan baca santai saja. Yang penting kita tahu bahwa kekhususan bagi isim itu, yang menjadi tandanya dia itu dipastikan sebagai isim, adalah kalau bisa dimasuki oleh huruf jar. Nah, kalau tidak bisa dimasuki oleh huruf jar, maka berarti bukan isim. Bisa jadi itu adalah huruf, bisa jadi itu adalah fiil, ya. Nah, kemudian yang kedua, kekhususan bagi isim adalah wa'al alaihi. Maksudnya ini adalah isim itu biasanya bisa didahului oleh alif lam, bisa dilekatkan pada awalnya itu alif lam. Misalnya kata masjidun. Nah, masjidun ini bisa kita masukkan al di awalnya menjadi al masjidu. Nah, kalau dia bisa dimasuki oleh al, maka dipastikan kata masjid ini adalah isim, ya, bukan fiil, bukan huruf. Kenapa? Karena bisa dimasuki oleh alif lam, ya, dukhulu al alaihi, masuk alif lam padanya. Maka setiap kata yang bisa dimasuki oleh alif dan lam, maka itu dipastikan adalah isim, ya, bukan fiil, bukan juga huruf. Kalau fiil tidak mungkin bisa dimasuki oleh al, tidak cocok ya. Tidak layak dan tidak cocok dimasuki oleh alif dan lam. Nah, maka kalau ada, kita lihat di dalam kalimat kata-kata yang ada alif lam di awalnya, maka kita bisa menganalisis bahwa itu adalah isim, bukan fiil dan bukan huruf. Nah, selanjutnya waluhuqit tanwin. Ya, waluhuqit tanwini lahu. Dan isim itu juga bisa melekat padanya itu tanwin. Ya. Misalnya bisa kita baca masjidun. Nah, kata dun di akhirnya itu namanya adalah tanwin ya. Tahulah kita tanwin ya. Kalau di istilah bahasa Sasak itu dia bilang baris 2 dapan, baris 2 bawah, dan
baris dua atas. Nah, ini namanya tanwin ini. Ya dhammatain, kasrotain, dan fathatain itu adalah tanwin ya. Nah, isim itu biasanya adalah bisa masuk tanwin padanya. Nah, kalau bisa masuk tanwin maka berarti dia adalah isim seperti masjidun, rajulun, qamarun, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau fiil tidak mungkin bisa masuk isim apalagi huruf ya. Tidak ada. Oke. Nah, selanjutnya tanda isim yang berikutnya adalah wabin nida. Nah, bisa apa namanya? Dipanggil itu. Artinya ada nida di situ setelah ya nida. Nah, misalnya biasanya ya Muhammadu. Nah, ya Muhammad. Nah, Muhammad ini isim fiil atau huruf? Ya jelas isim. Kenapa? Karena sebelumnya ini ada ya nida. Ya Abdallah misalnya. Ya Abdallah. Ya, jadi bisa dimasukkan harfun nida padanya. Ya Abdullah, wahai Abdullah. Nah, Abdullah ini berarti adalah isim ya. Dia ini adalah isim. Karena bisa masuk padanya itu ya unida. Tadi munada, ya munada itu adalah isim ya. Yang orang yang dipanggil atau sesuatu yang dipanggil itu adalah isim. Selanjutnya wal idhofah. Wal idhofati dan idhofah. Ya, idhofah ini artinya susunan mudhaf dan mudhaf ilaih seperti contohnya Abdullahi. Nah, Abdullahi. Nah, ini adalah dua kata yang kemudian disatukan untuk membentuk makna kata yang lain. Abdun artinya hamba, Allahi artinya Allah. Dibentuk jadi satu kata atau satu frase, Abdullahi, hamba Allah. Abdullahi ini adalah bentuk idhofah. Abdu ini disebut dengan mudhaf, Allah ini disebut dengan mudhafun ilaih. Nah, ini juga termasuk isim ya, kalau bisa dibuat susunan idhofah. Kemudian wal isnadi ilaih dan isnad ilaih. Isnad ilaih ini artinya sesuatu yang bisa disandarkan kepadanya. Contoh isnad ilaih ini adalah fa'il. Nah, setiap fa'il itu pasti adalah isim ya. Nah, fa'il ini kan adalah tempat menyandarkan fi'il ya. Jadi suatu pekerjaan pasti ada pelakunya. Nah, pelaku ini adalah tempat disandarkannya pekerjaan itu. Itu namanya fa'il. Misalnya katabah Muhammadun. Nah, telah menulis, siapa yang menulis? Nah, Muhammadun, yaitu adalah Muhammad. Nah, jadi pekerjaan menulis ini disandarkan kepada orang yang bernama Muhammad. Nah, Muhammad ini termasuk isnad ilaih. Nah, sehingga isnad ilaih itu harus dari isim ya, tidak bisa dari fiil misalnya gitu ya. Harus dari isim. Nah, itu namanya musnad ilaih. Termasuk juga mubtada ya, itu termasuk isnad ilaih. Nah, ini adalah beberapa tanda dari isim ya. Yang pertama masuk huruf jar, yang kedua bisa dimasuki oleh alif lam, yang ketiga bisa dimasuki tanwin, yang keempat nida, yang kelima idhofah, dan yang keenam adalah isnad ilaih. Jadi di sini ada 6 tandanya, 1 2 3 4 5 6 ya. Ada 6 tanda dari isim yang tidak dimiliki oleh fiil maupun huruf. Nah, jadi kalau kita diminta untuk menganalisis mana kata yang termasuk isim, maka kita perlu tahu dulu tanda-tanda isim itu apa saja. Nah, inilah yang 6 ini ya. Jadi lihat dulu apakah dia itu di awalnya itu ada huruf jar, apakah bisa dimasuki al, apakah dia bisa bertanwin, dan seterusnya ya. Nah, ini adalah tanda-tanda isim. Nah, kemudian yang terakhir adalah wayuhtasul harfu bit tajarrudi min khosaisil fi'li wal ismi. Dan dikhususkan huruf itu dari sunyinya dari tanda-tanda atau kekhususan fi'il dan isim. Nah, dari mana kita tahu dia huruf? Kita tahu dia huruf apabila tidak ada tanda fi'il padanya dan tidak ada pula tanda isim padanya. Nah, dari situ kita tahu ya. Jadi huruf itu adalah kata yang tidak bisa dimasuki oleh tanda fi'il, tidak juga bisa dimasuki oleh tanda huruf. Maka selain itu adalah huruf berarti ya. Nah, seperti itu cara
kita mengetahui atau mengenali tanda-tanda isim, fiil, dan huruf. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.